harus tahu Apakah dulu dia di situ menyembah Majus itu menyembah Yesus sebagai Tuhan saat itu? Tidak, menghormati, ya, menghormati dia sebagai nabi. Mereka sujud, Loh, makanya kita harus saya tahu sujud dulu sama orang tua menyembah saya menyembah orang tua saya tidak. Saya tanya kamu. Iya. Saya sujud sama orang tua saya, apakah saya menjadikan orang tua saya Tuhan? Nah, tidak, itu penghormatan, gini. Kenzo. Jangan salah. Kamu jangan Iya, ini ya, saya jangan paham. ya. Oke. Makanya kita harus tahu dulu definisi Inilah menyembah kesalahannya itu. Kristen. Ketika orang sujud sama Yesus, dibilang menyembah Yesus. Salah kamu. Penghormatan. Sujud itu disuruh, apakah sujud itu definisinya menyembah juga atau gerakan juga menyembah juga? Lah makanya, apakah mereka menyembah Yesus saat itu? Iya, menyembah itu definisinya apa? Misalnya Belanda bilang kami menyembah Yesus. Bagaimana cara kamu mengatakan bahwa kami menyembah Yesus? Lah, kan menuhankan, beda dong. Menghormati, ya jelas kami pasti. Ini pertanyaannya mesti ke kamu, Kenzo. Mesti ke kamu. Sebentar, sabar ya. Mestinya ini ke kamu. Apakah Majusi tersebut menyembah Yesus saat itu? Tidak. Mereka bentuk penghormatan gitu loh. Karena apa? Karena utusan Tuhan tuh lahir gitu loh. Bukannya sebagai Tuhan. Nyampainya ke kamu beda. Menyembah Yesus gitu loh. Sampainya ke Kristen Indonesia beda. Gini, baby. Kamu walaupun bilang dia bukan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke kalau orang Kristen pasti udah bilang Yesus Tuhan. Utusan utusan yang mengutus sama nggak, saya tanya sama kamu. Gini Kenjo, yang kamu pahami tentang orang Majus, mereka menyembah Tuhan apa menyembah berhala orang Majus? Nah, itu dia pertanyaan yang bagus. Kalau dia menyembah Yesus, dibenarkan, maka dibenarkan bahwasannya Yesus adalah berhala, Kenjo. Karena orang Majus memang menyembah berhala. Jadi kau mau bilang Yesus berhala gitu ya? Ingat, yang bilang kan kamu, orang Majus mempunyai kebiasaan apapun yang mereka anggap lebih, mereka kagum pada itu, mereka sembah, mereka tuhankan. Ini adalah pengajaran paganisme, penyembahan berhala. Kamu mau bilang Yesus berhala? Silakan, lanjutkan. Kalau itu memang menyembah terhadap Tuhan, maka Majus menjadi contoh orang Kristen untuk menyembah berhala. Itu mau kau bilang? Nah, di situ kan dia tanya, apakah Yesus minta disembah? Yesus kan minta disembah, dan tidak ada juga Yesus harus minta disembah. Makanya berikan aku bilang itu penghormatan, Kenzo. Kamu sendiri yang gembel. Lukas 4 nomor 8. Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu perintah Yesus. Karena Yesus Allah. Itu perintah. Kenapa tidak kau ikuti perintahnya? Ketika kau tidak mengikuti perintah Yesus, maka konsekuensinya masuk neraka. Berarti Kristen halu untuk masuk surga. Hayalan saja, hayalan saja. Ketika Kristen meyakini mereka masuk surga, hayalan saja, hayalan saja. Itu dia kan, ada lagu ada hayalan saja kan. Jadi Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah karena Yesus adalah Allah, berarti di mana dia bilang dia Allah? Di mana dia bilang dia Allah, Kenzo? Di Aku mana adalah dan Allah? Bapak adalah satu. Aduh, aku ada Bapak ada satu itu bukan berarti dia bilang Allah. Pernah nggak Yesus itu menyatakan aku adalah Allah gitu? Ini kesalahan gini loh masalahnya. Saya Indonesia itu tidak mengerti bahasa Indonesia. Ajarin kamu. Gitu Ya, oke, baby, cukup, tangkap. Saya ajarin kamu cara baca Alkitab. Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oke. Perkataan Yesus itu, dia lagi komunikasi bicara sama ahli Taurat. Ya kan? Kenapa ahli Taurat itu langsung marah? Ya kan? Karena kenapa? Dia menghujat Allah. Karena kenapa? Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Apakah kamu lebih pintar? Pecahkan piring ya. Saat kau menambah-nambahi ya, nggak suruh juga aku. Kau tadi marah-marah menafsirkan. Saat kau aja menafsirkan. Saya minta datanya, Kenzo. Di mana datanya bahwa Yesus akulah Allah sembahlah aku. Enggak, satu saja, Kenzo. Memahami perkataan enggak, saya minta Yesus. Saya minta sama kamu data ya bahwa akulah Allah, sembahlah saya aku. baca data, itu pakai Enggak, data. di mana akulah Allah gitu loh. Beda dengan inani anallah. Inani akulah Allah sembahlah aku gitu loh. Satu. No, enggak gitu. Akulah Allah sembahlah aku. Di mana datanya?
Aduh, cukup. Ayo. Perkataannya cuma beda kalimat ya. Aku dan Bapak Enggak adalah bisa satu. lain. Aku dan Bapak. Ya, aku dan menurut Bapak kamu itu beda. lain. Menurut Berarti menurut kalau dia perkataan satu, Yesus, ketika Yesus di selangkangan ibunya, dia juga dimasukin dong ke situ Tuhan sebagai Tuhan. jangan bawa ke Lah nggak sana. bisa begitu Anda kan Kenzo. bertanya. Kata kamu, jangan lari-larian kayak Gini. gitu Kenzo. Ini kan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi tidak mungkin, Tuhan yang tadinya bisa lalu menjadi tidak bisa, itu nggak mungkin Kenzo. Nah, jadi pengertian kamu aku dan Bapak adalah satu apa? Ya, itu Saya mau tanya tadi. dulu. Karena apa? Apa? Karena Yesus sendiri Karena itu. apa? Maksud perkataan Yesus aku dan Dia Bapak adalah dutanya satu. Allah, dutanya Allah. Ketika wakil presiden tidak bisa datang, ketika presiden tidak bisa datang, Aduh, diwakilkan, Mas. dan dia mewakilkan loh. Jangan, Gimana ada kamu kata jujur lah, dutanya? jujur Dia ya, berkata, Kenzo ya, "Aku jujur ya. dan Bapak Jujur adalah jujur satu." aja kalau kita diskusi ini Bukan, ya. kamu Jujur. kamu nggak mungkin lebih pintar dari ahli Taurat. Ahli Taurat memahami perkataan Sekarang Yesus gini, di ayat apakah kamu 33-nya. kenapa Yahudi ngeludahin Kristen, saya tanya. Jangan Kenapa jangan bawa ke sana Nah, dulu. enggak gitu, ini ada gini-gini. sambungannya. Ahli Taurat dikatakan munafik sama Yesus. Ngapain pula celaka kau ahli Taurat? Apa pula kau balik Taurat? Ngarang aja kau. Dengar dulu. Gimana? Perkataan Yesus. Kenapa Kristen selalu Aduh, dituduh mah Yahudi? jangan Kan apa? tafsir lama. Mereka Karena membenci kamu penyembahan nggak terhadap paham. manusia, Kenzo. Mereka Gini, membenci di gitu loh. Yohanes begini, dampak perkataan Yesus. Ahli Taurat paham apa yang Yesus perkatakan. Celaka ahli Taurat kata Yesus. Di Yahudi ayat mengaku Yesus kan, saya tanya. 33-nya, ahli Taurat. Yahudi mengaku Yesus apa enggak? Dengar dulu, Yahudi mengaku Yesus dengar enggak? dulu. Kamu Sedangkan jangan dia tafsir orang lah. situ loh, Kenzo. Dia lahir di situ Enggak, loh. iya, kamu jangan tafsir dulu. Kamu kan di mana Yesus Enggak mengaku dirinya tafsir, Allah. ini kan Nah, dia sesungguhnya bilang, loh, dia berkata, nyatanya dia loh, nggak Kenzo. berkata bahwa aku adalah Allah. Dia Kok bilang tafsir sih? aku dan Kalau Bapa tafsir adalah itu satu. masih meraba-raba. Yesus itu dari suku Yehuda. Bagaimana mau ditafsir? Udah. Kamu dulu, nanti baru saya jelasin. Kamu kan bertanya sama saya, di mana Yesus mengatakan dirinya dia Allah? Oke, saya akan jawab. Tapi kamu ngomong dulu. Kalau kamu udah stop, nanti saya stop. Kalau kamu belum, saya kasih kamu bicara dulu. Oke, aku yang jawab. Aku yang jawab ya. Sekarang saya jawab. Aku dulu, aku yang ngomong dulu sebentar. Kau mengatakan Yesus dan Allah itu sama. Oke, merujuk datanya John 1 nomor 1. Pada mulanya firman adalah Allah, firman itu adalah. Itu dia ya. Itu dia ya. Karena kalau kau tadi mengatakan aku dan Bapa adalah satu, tidak ada kata Allah di situ. Kita pahami apa yang tertulis, Kenjo. Jangan mengarang-arang kau. Jangan ya. Nah, kemudian di situ kecuali pada mulanya Allah bersama-sama dengan Yesus. Allah itu adalah Yesus. Clear, benar, Allah itu Yesus. Kita terima. Oke, kita merujuk kepada John 1:14. Ya, firman, kalau kau katakan Allah itu adalah firman dari Yohanes 1 ayat 1, firman telah menjadi manusia. Oke, kau anggaplah firman itu Allah. Disitulah dalilnya blender. Nah, pertanyaannya, apakah tertulis di situ firman telah menjadi Yesus? Manusia, bos, bukan Yesus. Kita manusia. Kau punya nama, aku punya nama. Bisa saja aku mengatakan Yohanes 1:14 itu firman telah menjadi manusia. Siapa manusianya? Paulus, Yohanes, Markus, Matius. Karena tidak disebutkan namanya. Paham kau? Kecuali firman telah menjadi Yesus. Boleh? Allah itu adalah Yesus. Clear, kita terima, bos. Sesuai tertulis. Udah, jangan nafsir baca. Nanti gue yang jelasin. Udah. Ya, yang di apa gue jelasin yang di 1:1 Yohanes 1:1-14. Secara letterlux di situ tidak ada nama Yesus. Oke, tapi di situ ada tertulis menjadi manusia. Dan yang ada ayatnya itu yang merujuk ke dia. Kenapa? Dia anak tunggal yang maha kuasa. Anak tunggal itu siapa ya? Cuma Yesus. Nah, kamu harus pinter. Walaupun tidak ada secara letterlux nama Yesus, tetapi di situ jelas yang firman menjadi manusia itu merujuk ke Yesus. Di ayat selanjutnya itu ada, ya kan? Disebutkan. Dan dia apa tuh? Ada ayatnya, ya kan? Apa? Sebutkan. Jelas itu merujuk ke Yesus. Oke. Sebutkan kok merujuk, sebutkan, jangan Di situ kok. jangan. Oke dah, gue buka dah. Aduh, mesti buka juga nih. Sebentar ya. Karena kan lu nuntut supaya mau ada secara letterlux tertuju nama Yesus. Sebentar, gua ambil dulu sebentar ya. Biar lu paham cara bacanya. Paham longor. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Ukti, Masya Allah, sehat selalu Bang Bejo, barakallahu fikum semuanya sahabat-sahabatku. Selamat siang saudara Kristen, Bang teman-teman Juma, di bawah dan di selamat, YouTube. selamat siang, baru jumpa lagi sama Bang Juma. Siap, Kenzo, siap Bang Juma. Kenzo. Siap Iya. Bang Kenzo, silakan. Lama nggak jumpa ya Bang. Nah, Siap. sebentar, Blender. Maxen ini Islam Kristen, Maxen. Maxian monitor. Maxian. Maxian. Blender. Yang Oi, ada Petra, 114 ya. selamat siang Petra. Bentar, Sehat Petra? bentar, Aku nyapa bentar. Petra, bukan kau. Petra. Bentar, Kenzo. Iya, iya. Nih. Sehat, Secara Leku. letterlock, secara letterlock emang di sini benar tidak ada menyebutkan nama. Dia hanya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, anak tunggal Bapa siapa? Ya Yesus, tidak ada yang lain. Anak Bukannya tunggal yang ada, Yohanes, yang pernah ada bukannya jadi anak Musa. tunggalnya itu dicipta pertama kali. Adam itu Adam, yang pertama kali. Nggak bisa disebut Adam di situ, nggak bisa. Kenapa? Karena dia Kenapa? nggak bisa. Kenapa? Nggak ada namanya Adam kok. Anak kemuliaan tunggal Bapa itu ya disebut ya. Nah, Yesus yang Gini. penuh kemuliaan dan kasih karunia. Gini kaitannya, Kenjo, kaitannya gini. Dan kebenaran. Karena besarnya, Hanya karena Yesus besarnya yang- kasih Allah pada dunia ini, maka Dia mengorbankan anak yang tunggal. Kalau Nah. kepada dunia ini, dengar Kenjo, dengar Ah. dulu Kenjo. Kalau kepada dunia ini, maka kepada seluruh yang ada di bumi ini, dunia ini, alam ini, apakah manusia ya dilahirkan hanya di Israel, hanya Yesus? Tidak. Yang diciptakan sebagai manusia, sebagai anak Allah, siapa sebenarnya? Adam, Kenjo. Adam pada dunia Aduh. ini katanya, bukan pada Bani Israel, Kenjo. Kalau nggak ada Dengar, Adam, iya. nggak ada manusia. Gini, ya udah gampang gantian Bang ya. Karena di sini kan pertanyaan Blender ini kan firman itu kan bukannya Yesus. Jadi kalau menurut Anda kalau firman ini adalah Adam, ini udah salah kaprah, Bro. Justru ayat ini merujuk ke Yesus walaupun tidak ada secara letterless ini merujuk Kalau ke gitu nama kok Yesus. baca di ayat Yohanes 1:13-nya kalau gitu, yang bukan dari darah Oke, daging. tapi nggak dari apa-apa. Yang 13-nya orang Yesus yang dari darah daging diperankan Maria, dari darah dan bukan dari darah dan atau dari daging. Ya ini emang Yesus tidak melalui hubungan. Tidak. Dia dilahirkan. Ya kalau Adam diciptakan harus ada perbedaan diciptakan sama dilahirkan. Di sini aja udah jelas ini pasti merujuk. Anda kan mengatakan bahwa ini Adam. Tapi Adam diciptakan, kalau ini dilahirkan, bukan berasal dari darah dan daging. Gitu loh, ini jelas merujuk ke Yesus. Gitu loh. Jadi nggak bisa disangkal lagi bahwa ayat ini jelas Oke. merujuk ke Yesus. Ya udah. Silakan Bang Apapun. Juma Amur tanggapi Bang. Jadi gini. Petra ya, silakan Petra kalau mau jawab, mau tambahkan. Saya jawab ya. Nah, kalau firman itu telah menjadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya firman adalah dia berbicara. Nah, bicara itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Suara itu ya suara Allah. Makanya ketika kita menyebut firman Allah, kita berbicara dengan Allah. Sekarang pertanyaannya, Allah itu ada di abad keberapa Juma? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kepada saya, Allah itu ada di abad keberapa? Jadi ini pertanyaan cakupan dari pemahaman manusia bahwa pencipta langit dan bumi itu bisa menjadi benda, bisa menjadi makhluk, bisa menjadi ciptaan. Sayangnya di Islam, Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk, bukan ciptaan, tetapi Khalik. Dia bukan dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Roma dan Yunani yang kemudian masuk ke Indonesia disebut Kristus Yesus. Jadi Allah Subhanahu wa taala diperkenalkan kemudian di dalam kehidupan kami umat Islam, menyatakan diri kepada Adam alaihissalam, selanjutnya kepada para nabi, kemudian menyatakan dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di abad ke-7 melalui Roh Kudus dan mengajarkan kemudian simpul Al-Qur'anul Karim. Jadi bagi umat Islam,
tidak ada perkataan kapan Allah itu ada, karena Allah itu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Tidak seperti Tuhan yang diperkenalkan Paulus, yaitu agnostos theos, yang memiliki awal dan memiliki akhir. Akulah awal, akulah akhir. Artinya dia punya awal dan dia punya akhir. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, kemudian terkait dengan pernyataan saudara Kenzo bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Saya ingin membacakan sebuah data. Tolong diperhatikan di dalam Yohanes 17 dari 13 sampai nomor 26. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka sama seperti aku bukan dari dunia. Satu. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Dua. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah menguduskan aku untuk mereka dan dalam dunia. Demikian pula aku mengutus mereka dalam dunia. Tiga. Aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Empat. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 5. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. 6. Dan aku telah memberikan segala kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. 7. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. 8. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. 9. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. 10. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. 11. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. 11. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. 12. Dan aku telah memberitakan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. 13. Jadi kalau masih ada orang menyembah Yesus karena pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah satu, itu koplak. Otaknya rusak, bocor halus. Karena ini lisan Yesus sendiri. Sabar dulu Petra, tahan. Tahan, agnostos theos, tahan. Jadi kalau sekali lagi saya katakan, kalau ada orang yang menyembah Yesus hanya karena Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu, itu koplak. Itu adalah orang yang menganut ajaran Athena, penyembah agnostos theos. Orang-orang yang menginginkan menyembah seperti orang-orang Roma Yunani menyembah Paulus. Kisah Para Rasul 14 nomor 11 nomor 12. Orang-orang Romawi dan juga orang Athena menganggap Paulus itu dewa Hermes, Theos Hermes, berinkarnasi menjadi manusia. Pengaruh ini masuk ke Indonesia melalui Belanda, sehingga Mesias, nabinya orang Yahudi yang melakukan mujizat di tengah-tengah kaumnya Bani Israel pun dianggap Theos. Jadi orang Kristen Indonesia dan juga orang Athena Yunani, juga orang yang menggunakan bahasa Laodikia kemudian di Romawi, persis mereka ini tiga di dalam satu, Romawi, Yunani, Kristen Indonesia. Oke. Sama-sama menyembah dewa yang nusul ke bumi. Itu dirahasiakan. Demikian. Seperti perkataanmu Juma. Apa tuh? Nama Allah itu dirahasiakan sebelum Muhammad. Benar nggak? Benar sekali. Allah Subhanahu wa dengar. Allah Subhanahu dengar. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan, "Hei Abraham, hei Musa, hei Daud, hei Isa, ini loh namaku." Enggak. Hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menyatakan bismillah wa kul ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq
nanti pada zaman Nabi Muhammad SAW barulah Allah meneguhkan, Allah yang para nabi sebut itu, itulah namaku. Meskipun aku sudah menyatakan Allah, 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 tapi aku tidak pernah memberikan pernyataan jelas, tegas kepada mereka, Allah itu adalah namaku. Nanti kepada hai Nabiku Muhammad, baru aku jelaskan, innani anallah, la ilaha illa ana. Mereka nabi-nabi terdahulu sudah menyebut Allah, tapi aku tidak menyatakan kalau itulah namaku yang sesungguhnya. Oh, mantap. Berarti Nabi Adam tidak kenal Allah ya? Allah sudah disebutkan oleh Nabi Adam alaihi salam, wa iz qala rabbuka tapi lil katanya tadi malaikati hanya inni kepada ja'ilun fil Muhammad. ardi Gimana sih? khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Semua nabi-nabi sudah mendengarkan pencipta langit dan bumi itu Allah, tapi mereka tidak Tadi kamu dipernyatakan katakan tadi hanya melalui bahwasanya Muhammad. itulah namaku. Pernyataan kepada hanya Muhammad, sebelumnya belum. Wah, Gimana? ini tidak paham. Akunya rendah soalnya. Saya Aku sudah rendah. Akunya rendah. Orang Sebelum Quraisy sudah Muhammad mengenal. Kalau ditanya yang orang mengatakan Quraisy, tidak siapa pernah, Tuhanmu? masih Allah. dirahasiakan. Tapi Allah belum menyatakan itu benar, itu benar, itu benar adalah namaku. Berarti Oke. Allah belum ada. Oke, kembali kepada tema, kembali kepada tema. Saya Kembali jawab kepada Bang tema. Juma yang Iya, silakan. Berarti Silakan. itu doa Yesus untuk murid-muridnya, bahwa dia sebentar dulu, dan sebentar. murid-muridnya. Oke, lanjut Bang Petra. Tadi mengatakan bahwa nama Allah Petra, kau dengar aku Petra ya? ini saya Sudah kejar dijelaskan dia. Petra, jangan kita begaduh. Nama Allah itu dikenal sebelum Lanjut, Injo. Yang Yohanes 17 itu konteksnya itu kan jelas. Yesus berdoa untuk murid-muridnya kepada Bapa ya, bahwa mereka itu ada di dalam aku dan aku adalah satu. Bahwa itu jelas mengatakan bahwa murid-muridnya itu semua orang yang percaya dia ya adalah miliknya gitu loh. Beda konteksnya sama pengertian yang di Yohanes 10 ayat 30. Jelas di situ pemahamannya. Yesus berkata begitu. Orang Yahudi, bangsa Yahudi, ahli Taurat memahami perkataan Yesus itu, ya kan? Bahwa aku dan Bapa adalah satu. Konteksnya di ayat 33. Mereka orang Yahudi marah. Mereka paham perkataan Yesus itu, bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dia menganggap dirinya sebagai Allah. Bagaimana manusia bisa bilang aku dan Bapa adalah satu? Itu sangat tidak mungkin. Bagaimana, ya kan? Kita ada di dalam diri Allah, nggak boleh. Tapi kalau Allah ada di dalam diri kita, mungkin bisa. Karena kenapa Allah ada di dalam kita? Kalau kita di dalam diri Allah, sebesar apa kita berani bicara di dalam diri Allah? Karena Yesus adalah sang firman itu. Dia berani berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Emang itu fakta sebelum Yesus datang sebagai manusia di bumi ini. Nah, kristologi atasnya mengatakan bahwa dia adalah sang firman itu, yang emang adalah Allah itu sendiri. Makanya ahli Taurat memahami perkataan Yesus bahwa dia menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, ini ayat per konteks ini yang harus kita pahamin gitu loh. Ya kan, nggak mungkin salah ahli Taurat itu memahami perkataan Yesus itu sendiri gitu, Bang Juma. Oke, baik. Ketika orang-orang Yahudi ingin melempari dia batu, karena orang-orang Yahudi sedang mencari-cari alasan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus, Yesus tepis tuduhan itu. Apa kata Yesus? Baca Yohanes 10 selanjutnya, nomor 34-36. Ini udah sering saya ajarkan sama teman-teman Kristen yang sengaja memperbodoh diri dengan menyembah anak orang. Yesus mengatakan di situ, bukankah di dalam kitab Taurat yang ada di tanganmu? Siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Allah. Kenapa pula kau bingung ketika aku mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Bapa di dalam aku dalam Bapa. Kenapa kamu bingung? Sementara dari sejak dulu, dari sejak Nabi Musa alaihissalam membawa kita kaumnya Bani Israel keluar dari perbudakan Mesir, Elohim senantiasa bersama dengan kita. Inni ma'akum. Kenapa pula hanya gara-gara itu kau ingin melempari aku batu? Oh, ternyata cuman bikin kesaksian-kesaksian palsu doang. Jadi Yesus mengatakan, Bung, aku di dalam Bapa, aku Bapa malah. Aku Bapa.
Siapa yang melihat aku, melihat Bapa. Siapa mendengarkan aku, mendengarkan Bapa. Siapa menerima aku, menerima Bapa. Tapi apakah orang Yahudi atau apakah Yesus memberikan cakupan penyampaian pengajaran kurikulum kepada muridnya? Aku Bapa yang engkau sembah-sembah yang datang kepada Nabi Musa loh. Bukan. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku. Loh, bukan dari kamu. Ya, lalu dari mana? Dari Bapa. Loh, berarti kamu dan Bapa beda? Ya beda. Pekerjaan yang aku lakukan bukan dari aku. Loh, ini aneh lagi. Kamu yang membangkitkan orang mati, betul. Kamu yang membuat orang buta melihat, yes. Kamu yang membuat orang lumpuh berjalan, ya. Oh iya. Tetapi pekerjaan itu hanya sekedar untuk membuktikan bahwa aku ini utusan Bapa. Anda jangan salah tafsir, sabar dulu. Anda jangan salah tafsir hanya karena pengaruh agama Kristen. Agama Kristen itu memang lahir di tengah-tengah Romawi. Agama Kristen itu memang lahir di tengah-tengah mitologi Yunani. Jadi kalau hari ini nabinya orang Yahudi, Mesiasnya orang Yahudi, anaknya Maria, anak tirinya Yusuf, adik kandung daripada Yudas dan seterusnya, anda jadikan sebagai Tuhan, itu karena pengaruh Romawi Yunani. Apa kata Yesus? Nih saya simpulkan 10 detik, dengarkan. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Utusan. Tapi itu semua dikubur dalam-dalam oleh Kristen. Kenapa? Karena sejatinya Kristen ini bukan pengikut Yesus. Trinitas. Makanya ketika Paulus datang di tengah-tengah kaumnya, yaitu kaumnya Romawi dan kaumnya Yunani, Paulus dianggap dewa. Hore, dewa kita sudah datang. Apa kata Paulus? No. Yang dewa bukan aku. Yang dewa itu Kristus yang mati di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang dibunuh bangsa kita, yaitu tentara Romawi kita yang baik. Tuh. Maka Kristen hari ini cakupannya selalu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Kristen itu pada cakupannya 99,10 orang Kristen itu menganut ajaran politeisme, Helenisme yang dibungkus menjadi ajaran tauhid. Oke, saya tanggapin Bang Juma ya, karena Bang Juma tadi kan bawa Thomas juga ya, apa yang kalau lihat kan ada juga ayatnya yang Thomas bilang, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Selama ini kamu udah ngikut aku juga, kamu masih minta bukti gitu. Kalau lu mau tunjukin bukti Bapa itu di mana, ya lu ngeliat gue sama juga ngeliat Bapa. Nah kita paham gitu loh. Kalau kami paham gitu loh, ya kan, bahwa melihat Yesus sama juga melihat Bapa gitu loh. Ya kan, apa mungkin saya ngeliat Yohanes atau ngeliat Musa sama juga ngeliat Bapa? Ya beda. Nah, ya kan, Thomas mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa itu? Yesus berkata, lu ngeliat Bapa ya sama juga lu ngeliat gue, ya gue juga Bapa gitu loh. Nah oke, ya itu kurang lebih. Nah Bang Juma tadi berbicara bahwa firman yang ku sampaikan, yang diberikan kepadaku, sama firman yang Yesus adalah, kita harus lihat rujukan teks originalnya, bahwa firman yang diterima itu adalah remata gitu loh. Kalau sedangkan Yesus sang firman itu ada dari hologos. Harus dibedakan antara remata dan hologos gitu loh. Karena hologos itu adalah sang firman yang merujuk ke Yohanes 1 ayat 1 itu, bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Nah ini kita harus dipisahkan gitu loh. Kita mengerti, paham antara remata dan hologos itu masing-masing gitu loh. Nggak disangkal Yesus benar, dia adalah utusan. Kita nggak sangkal dia adalah utusan. Kenapa? Karena ya dia sudah menjadi manusia, firman itu yang diutus oleh Bapa gitu loh. Nah di sini satu persatu kita harus paham ayatnya, nggak bisa digabungkan semua langsung kita tafsirkan seperti itu, ya kan? Antara remata sama hologos, firman yang telah disampaikan sama Yesus itu yang telah diterima, sama dia sang firman itu sendiri, satu persatu. Nah saya tanggapin lagi yang 10:30-33. Jelas di situ ahli Taurat memahami perkataan Yesus. Ahli Taurat ini kan pintar Bang Juma. Nggak mungkin mereka nggak paham. Emang benar mereka mencari kesalahan-kesalahan supaya Yesus mau disalibkan. Ada aja kesalahan, tetapi ya untuk perkataan
perkataan Yesus bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ini perkataan yang nggak mungkin bisa diucapkan oleh setiap orang. Hanya Yesus yang ayat 17 yang Bang Juma bawa. Bahwa murid-muridku adalah milik kepunyaanku gitu loh. Dan dia di dalam aku. Ya benar, kita di dalam aku gitu loh. Aku di dalam Yesus. Nggak apa-apa itu gitu loh ya kan. Tetapi kalau untuk Bapa sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Itu nggak boleh sembarangan diucapkan sama orang gitu loh. Sama orang kita kurang ajar gitu loh. Masa kita ada di dalam Bapa, ya kalau Bapa di dalam aku masih oke lah, cenglila ya kan. Kalau kita di dalam Bapa, angus Bang Juma. Seberapa hebat tubuh kita yang ada di dalam Bapa. Iya toh, nggak sanggup. Manusia ada di dalam Bapa itu nggak sanggup. Tapi kalau Yesus, makna pengertiannya murid-muridnya bersama aku dan dia adalah di dalam aku. Di dalam aku itu pengertiannya beda. Nah, Yohanes 10 ayat 28. Ya kan, bahwa siapa yang percaya aku, saya baca ini Bang Juma ya, 10:28 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak seorang pun yang tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa? Yesus berkata sendiri, aku loh ini yang akan nanti sebelum semuanya orang nanti kalau pada saat mati akan aku bangkitkan. Kenapa? Aku akan memberikan kehidupan yang kekal. Ya kan? Tidak ada seorang yang bisa mengambil mereka dari tanganku. Ini janjinya Yesus kepada barang siapa yang percaya. Garis bawahin dia percaya nih. Ya kan, nah bagi yang nggak percaya silakan gitu loh. Kalau kami percaya bahwa dia adalah Tuhan. Halo, assalamualaikum, shalom. Ya, shalom. Bahwa Lukas 2 ayat 11 malaikat datang mengatakan telah lahir, ya kan, Lukas 2 saya bawa. Jelas di sini mengatakan Tuhan. Nah kita harus tahu juga secara etimologi Tuhan itu apa pengertiannya. Dia kan penguasa juga. Segala kuasa di bumi, ya emang dia penguasa, itu udah mutlak, nggak bisa disangkal bahwa Yesus itu adalah sang firman dan dia adalah penguasa gitu loh Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Oke, baik. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa cakupan yang sedang Anda bangun ini adalah cakupan ajaran mitologi Yunani dan Romawi. Ingat, Anda boleh berselancar di Kisah Para Rasul 14, nomor 11, nomor 12. Ketika Paulus datang dengan seabrek mujizatnya, orang-orang Roma menganggapnya Theos, dewa. Tidak perlu kemudian dia berpikir, oh ini kan manusia. Enggak. Dia lihat manusia. Dia tahu Paulus manusia. Dia tahu Paulus itu berbicara sebagai manusia. Tapi oleh karena mereka penyembah dewa-dewa, maka Paulus yang adalah manusia yang makan, minum, dan seterusnya itu dilantik menjadi apa? Dewa Hermes. Begitu juga orang Majus. Karena mereka penyembah api, penyembah kepada sesuatu yang ada di tengah-tengah mereka yang luar biasa menurut pandangan mereka. Begitu melihat Yesus lahir, sang bintang timur ini kemudian datang untuk disembah oleh mereka. Jadi kalian ini saudara Kristen sama dengan orang-orang penganut agama politeisme itu. Nih, kita jelaskan sama saudara. Kenapa Yesus mengatakan, ada apa kamu ini? Barang siapa yang melihat aku sama seperti Bapa. Kenapa kemudian Yesus mengatakan seperti itu? Karena Yesus dari awal sudah mengatakan, tidak ada yang bisa melihat Bapa. Tidak ada yang bisa mendengarkan Bapa. Siapa yang mengenal aku, kau tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Bapa tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 37. Sudah kubilang, Bapa itu tidak bisa dilihat. Kau minta pula Bapa untuk diperlihatkan. Nenekmu kiper. Sesungguhnya barang siapa yang melihat aku, sudah melihat Bapa. Enggak usah kau mimpi lihat Bapa. Enggak akan pernah bisa, enggak sanggup. Lihat aja aku ini. Apa yang aku katakan, itu perkataan Bapa. Apa yang aku kerjakan, itu pekerjaan Bapa. Apain pula kau melihat Bapa, kau mau hangus. Makanya Yesus mengatakan dong, di dalam Yohanes 8 nomor 29, Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Loh kok bisa? Ada apa? Kok kayak gitu? Bisa. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Oh gitu. Jadi Bapa berada pada setiap manusia, di mana manusia itu taat melaksanakan segala perintah Bapa, maka Bapa bersama dengan dia. Siapa yang menjalankan firman-Nya,
Bapak bersama dengan dia. Bukan berarti Bapak kayak konsep Roma Yunani. Dewa turun masuk ke dalam tubuhnya orang. Itu dewa bang, itu dewa. Yang disebut Yesus itu aku dan Bapa satu. Aku menjalankan segala perintah Bapa. Aku yang mengutus aku, menyertai aku, tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti berdua. Anda ingin mengatakan Bapa dan Yesus berdua? Tidak, dia satu. Kenapa? Karena Yesus senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap Bapa. Makanya Yesus disebut anak. Anak itu hamba yang dekat, intim. Karena ketundukan Yesus terhadap Bapaknya, terhadap Tuhannya, maka Yesus disebut anak yang kukasihi. Kenapa? Hambanya ini, yang satu ini benar-benar taat melakukan segala perintahnya. Bahkan kalau Anda lihat nih, dunia harus tahu, kata Yesus. Dunia harus tahu. Dalam Yohanes 14 nomor 31. Artinya apa? Orang Indonesia apapun agamanya wajib tahu. Dunia harus tahu. Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kalau Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, ngapain Yesus melakukan perintah? Jadi yang dimaksud aku dan Bapa satu karena aku senantiasa tunduk berserah diri kepada perintah Tuhanku. Beliau Muslim yang taat. Jangan Anda bawa ke ranah Yunani. Wah, Yesus membangkitkan orang mati. Hore. Dia dewa Theos, Zeus. Yesus kemudian keluar dari kubur. Oleh. Dia Theos yang turun ke bumi. Itu pemahaman orang Roma Yunani. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus ketika datang di tengah kaumnya, seluruh ucapan yang dia ucapkan adalah ucapan utusan Tuhan. Seluruh pekerjaan yang Yesus kerjakan adalah pekerjaan utusan Tuhan. Itu bagi Yesus dan kaumnya Bani Israel. Bagaimana dengan Kristen Roma Yunani? Bagi Kristen Roma Yunani, apapun yang diucapkan Yesus, ucapan Theos, ucapan dewa. Apapun yang Yesus kerjakan, pekerjaan Theos, pekerjaan dewa. Kenapa kemudian Kristen menyembah manusia Yesus? Karena Kristen syarat ajaran mitologi Yunani. Penyembah agnostos Theos, penyembah dewa yang tidak dikenal. Siapa yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Theos? Paulus. Siapa Paulus ini? Pendiri agama Kristen. Sekali-kali coba lepaskan doktrin, lepaskan dogma, jujur. Seluruh ucapan Yesus dari A sampai Z, kalau disusun, entah itu sampai ke langit tingginya, disusun nih ucapan-ucapan Yesus, tak ada satupun ucapan Yesus yang akan menghantarkan manusia menjadi Kristen. Semua ucapan Yesus disusun, sabar, 10 detik, 10, Pak, sorry. Semua ucapan Yesus ketika disusun dari A sampai Z, ketika kita lakukan semua ucapan itu, maka menghantarkan manusia menjadi Muslim. Tapi semua ucapan Paulus ketika disusun dari A sampai Z, jelas menghantarkan kita menjadi pagan. Itu bedanya antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ajaran Paulus 99,10%, Paulus itu mengajarkan ajaran mitologi Romawi dan Yunani. Nah, itulah dia. Oke, saya tanggapi Bang Juma. Bang Juma jelas kayaknya lebih bilang ke pagan-pagan. Berarti kita harus masuk ke pagan dulu nih, ya kan? Bagaimana orang pagan ini? Orang pagan ini tidak menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Betul. Itu boleh, nggak apa-apa. Kita masuk dulu ke pagannya. Tetapi bagi Paulus mereka semua Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, saya bawa Filipi 2 ayat 5-6 ya. Hendaklah kamu hidup dalam bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, di sini berkata harus Kristus Yesus yang diutamakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya. Dia walaupun rupa Allah, tapi dia nggak menganggap kesetaraannya, gitu loh. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Tujuannya
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di sini jelas Paulus tidak mengajarkan bahwa kita harus di luar dari pagan gitu. Ya kan, cuman Bang Juma bawanya ke Romawi, ya yang kita nggak tahu Romawi Allahnya Allah bangsa mana. Ya termasuk Bang Juma juga nih, Allahnya Allah Abraham atau Allah Ishak, Allah Yakub atau Allah negeri Mekah nih. Ya kan, yang tadi sempat dibahas sama Petra. Jelas ada perbedaan Allah antara Allahnya Bang Juma sama Allah negeri Israel. Sedangkan di ayat Bang Juma, saya nggak tahu ya ayatnya yang pasti ya, karena saya nggak mau ke sana gitu loh. Bahwa Allah negeri Mekah itu hanya dibawakan oleh Nabi Muhammad. Dan Allah Israel itu tidak pernah nabi-nabi itu ditemukan bahwa Allah yang negeri Mekah itu ada sebelum para nabi itu, sebelum sesudahnya. Para nabi yang sesudahnya hanya mengenalkan Allah Yahweh, Elohim yang mereka panggil itu namanya, tidak mengenal Allah gitu loh. Nah disinilah kalau kita mau masuk ke pagan, ya kita harus tahu dulu pagan ini menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau orang Kristen jelas Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah jadi kami nggak bisa disebut pagan gitu loh Bang Juma. Oke. Lanjut Bang Juma. Oke, baik Ya. saudara. Jadi gini, ketika Anda berbicara mengenai paganisme, Al-Quranul Karim menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, Kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini yang saya katakan tadi, Yesus seorang muslim. Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Kami menyembah kepada apa yang diperkenalkan Nabi Ibrahim dan nabi-nabi keturunannya dan seterusnya. Sedangkan Paulus mengajarkan menyembah kepada agnostos theos. Kisah para Rasul 17 nomor 22-23. Paulus mengajarkan menyembah kepada dewa-dewa Athena dalam nama Kristus. Itu fakta, itu real tertulis dalam kitab saudara. Ditambah lagi nih, Anda dengan tanpa malu-malu mempertontonkan ajaran pagan. Filipi 2 nomor 6, nomor 5, nomor 7 itu ajaran paganisme. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, turun ke bumi, menjadi manusia, menjadi hamba, lalu taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Pagan. Apakah Tuhannya Yahudi pernah seperti itu? Tuhannya Yahudi merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Elohim turun ke bumi menjadi anak Maria. Pret. Tidak ada itu. Yang terjadi pada diri Yesus, Yohanes 1 sampai nomor 14, firman itu menjadi daging. Itu tak ada yang salah. Semuanya benar. Kenapa? Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, Pencipta langit dan bumi hanya berkata A, jadi. B, jadi. C, jadi. D, jadi. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sebelum apa yang aku ucapkan terjadi. Aku mengucapkan, hei Maria, ya paman, hamil, lahirkan seorang anak bernama Yesus. Lahir. Aku sakti, apa yang keluar dari mulutku itu yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan di Matius 4 nomor 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman, yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan cuma Yesus. Maka manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Maka manusia pada mulanya adalah firman, lalu menjadi dwaging. Kecil itu. Bukan Yohanes 1 sampai nomor 14 yang membuat Kristen itu berdiri, bukan. Yang membuat Kristen berdiri kuat adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 12. Itu yang membuat nomor 9 itu yang membuat kemudian orang Kristen itu kuat berdiri. Sekali lagi saudara, ketika Paulus datang kemudian di tengah-tengah orang Yunani di Athena, Anda baca Kisah Para Rasul 17 nomor 22, 23. Apa kata Paulus di sana?
Aku melihat loh, aku melihat kalian ini menyembah dewa-dewa. Kalian sangat taat dalam beribadah, menyembah kepada dewa-dewa kalian. Aku datang untuk memberitakan dewa yang kau sembah, yang kau tidak kenal itu. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan berkata kepada orang-orang Athena. Apa kata Paulus? Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos, kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal, itulah sembahanmu yang kau tidak kenal, itu yang kuberitakan kepada kamu. Siapa itu? Kristus. Berarti dewamu yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal itu, aku perkenalkan sekarang nih samamu. Nama dewa yang kau sembah secara turun-temurun berabad-abad dari sejak sebelum Masehi itu, namanya adalah Kristus Yesus. Maka hari ini orang Athena Yunani, orang Romawi menyembah dewa Agnostotheos dalam nama siapa? Kristus Yesus. Kemudian penyembahan terhadap Agnostotheos, Kristus Yesus, diajarkan pula kepada kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda turun ke Indonesia, ke Nusantara ini merampok, mencuri, dan mengikutkan misionaris. Misionaris yang mengajarkan apa? Menyembah Agnostotheos dalam nama apa? Yesus Kristus. Maka ingat pesan Yesus kepada Bani Israel. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menggunakan namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Artinya akan banyak orang yang mengajarkan menyembah kepada dewa Romawi Yunani dengan menggunakan nama Yesus Kristus untuk menyesatkan orang. Padahal sebenarnya yang mereka sembah adalah dewa-dewa Romawi Yunani. Tapi mereka menganggap itu Tuhannya Yahudi. Dengan memaksakan Elohim yang bukan makhluk, Elohim yang tidak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22, itu disama-samakan dengan Yesus anak Maria. Padahal sebenarnya itu cuma aksesoris. Sesungguhnya yang mereka bungkus itu adalah Agnostotheos, dewanya orang Roma Yunani. Oke, saya tanggapin Bang Juma ya. Silakan. Kenapa Paulus juga harus dalam nama Yesus juga? Saya bawa ke Yohanes 17:12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya kan? Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun yang mereka binasa selain daripada yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Nama Yesus, nama yang telah diberikan oleh Bapaknya sendiri, yaitu nama dia sendiri. Jadi bedain ya, selama aku bersama mereka, aku telah memelihara mereka dalam namamu. Ini Yesus yang berkata sendiri, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti namanya ya Yesus. Kenapa kami selalu meminta di dalam nama Yesus? Yohanes 14 ayat 14. Saya bacain ya, Bang Juma ya. Yohanes 14 ayat 14. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, nah berarti nama Yesus. Merujuk tadi ke Yohanes 17:12. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, konteksnya di situ Yesus lagi berbicara, berdoa sama Bapa. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku, berarti namanya Bapa itu Yesus gitu loh. Ya kan, yang telah engkau berikan kepadaku. 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Makanya, siapakah orang yang bisa meminta, yang memberikan apapun yang dia minta? Bang Juma meminta kepada Allahnya Bapa, kepada Allah, maka semua permintaan Bang Juma akan dikabulkan. Kami meminta di dalam nama Yesus, walau Paulus mengajarkan juga harus dalam Yesus Kristus. Ya, dia itu Allahnya kami. Ya, wajar. Ya kan? Di sini tertulis, mintalah dalam namaku. Dalam nama siapa? Yohanes 17:12, namaku yang telah aku berikan kepadamu. Nama engkau yang telah
berikan kepadaku? Ya Yesus Kristus. Ya nama Allah itu sendiri. Nama yang berkuasa di atas bumi, di bawah bumi. Pokoknya namanya berkuasa dah. Nah, ya kan? Maka dia akan melakukannya gitu loh. Siapakah orang yang sanggup melakukan itu? Ya Allah itu sendiri gitu loh Bang Juma. Oke. Dalam Baik, nama Bung. Yesus Kristus itu ya kita kalau ke pagan kita skip lah Bang Juma, karena kami orang Kristen ini menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di luar dari itu kami mengenal, mau dia Theos, mau dia dewa, dewa Hermes, dewa apapun itu, yang kami paham kami itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan Yesus itu juga di 1 Yohanes itu juga bahwa dia adalah Allah itu juga. Bahwa Yesus yang sebelum dunia ini dijadikan sudah ada. Dia siapa sih? Kok sebelum dunia ada dia sudah dijadikan gitu ya, karena dia sang firman itu yang ada di dalam diri Allah. anak, ala makjang. Kayaknya, ayo belajar dulu jangan tafsir gua colok kamu gua. Itu aja Bang Juma. Oke, baik. Ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 14, di dalam Yohanes 17, saudara-saudaraku, dengarkan. Yesus sedang berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Bukan sedang berbicara kepada kaumnya Paulus. Yohanes 17 konsentrasinya di data 26. Dan aku Yesus telah memberitahukan namamu kepada mereka. Sekarang ada nggak Yesus menegaskan ajarannya kepada Bani Israel? Nama Tuhan itu Yesus loh. Nggak ada. Malah Yesus menunjukkan lisan teori praktek Yesus menyembah ya Bapa, ya Elohim, ya Yehova dan seterusnya. Tidak ada itu dia mengatakan bahwasanya namaku ini Yesus itu adalah nama Elohim. Tidak ada. Makanya dikatakan oleh Yesus sendiri dalam data yang Anda bawa, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kamu meminta kepadaku sesuatu, aku akan melakukannya. Kamu itu siapa? Kristen? No. Kristen itu yang dimaksud di situ muridnya. Murid yang bersama dengan dia. Kalau hari ini Anda berpatokan, loh buktinya saya sakit, saya minta kepada Yesus sembuh. Semua orang bisa kayak begitu. Hindu, Buddha juga masing-masing seperti itu. Tapi satu yang mengabulkan permintaan hamba, yaitu pencipta langit dan bumi. Yesus pun masih minta. Kenapa dia katakan awal ucapannya? Apa yang kau minta dalam nama Bapa, maka siapa? Namaku. Karena dia adalah utusan. Maka dia mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Maka ketika meminta kepada Bapa, meminta dengan cara yang benar adalah mengakui Bapa satu-satunya Tuhan dan mengakui utusannya bernama Yesus. Itu yang betul. Sama di dalam Islam. Islam mengakui Allah satu-satunya Tuhan dan mereka meminta kemudian dengan menyebut nama Nabi Muhammad sebagai pembuktian bahwa kami adalah umatnya, utusannya, umat dari utusannya, umat dari nabinya, umat dari rasulnya. Begitu juga Yesus. Supaya dikenal bahwa ini adalah umatnya, maka umatnya diajarkan menyebut namanya sebagai utusan Bapa kepada mereka. Anda lihat di dalam Markus 12. Jawab Yesus kepada mereka orang Israel, hukum yang terutama adalah dengarkanlah hai orang Israel. Ada nggak seruan kepada orang Yunani di sini? Ada nggak seruan kepada orang Roma? Ada nggak seruan kepada orang Belanda? Kepada orang Indonesia? Nggak ada. Dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan siapa? Tuhan Allah, bukan Tuhan Yesus. Orang-orang Israel harus mendengarkan bahwa Tuhan Allah itu esa. Di mana Yesus pada saat Allah esa? Di mana dia? Kan Allah sudah esa. Gak boleh Yesus ikut campur, awas kau ditunjang nanti Yesus. Jangan kau ikut-ikut. Oh enggak bang, aku cuman utusan doang. Yang esa itu Allah. Jangan kau ganggu-gugat. Jangan ada serpihan, jangan ada sekutu. Gak boleh. Hanya Allah satu-satunya Tuhan kata Yesus. Dan Yesus apa? Dia utusan. Titik. Nah setelah diakui oleh orang-orang Israel, apa yang harus orang Israel lakukan?
Kasihi Tuhan Allahmu itu dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, segenap kekuatan. Nah, kalau orang Yahudi mengasihi Allah, mengasihi Elohim dalam pandangan Yahudi, apa yang mereka lakukan? Menyembah Yesus? No, 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 no. Mengasihi Allah dalam konsep pengajaran Musa, Anda boleh baca di dalam Ulangan 5, Ulangan 33, Ulangan 4, Ulangan 6, terus kemudian Yosua 22 nomor 5, Ulangan 1 nomor 11 dan nomor 11 nomor 1, jelas mengasihi Elohim adalah tekun dengan setia menjalankan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang didatangkan Tuhan melalui nabinya Musa alaihi salam. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3, jangan kau ikuti perbuatan mereka. Orang Yahudi, ahli Torah dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka ya Indo. Kenapa paman? Dia orang-orang Farisi ahli Torah itu ya mengatakan tentang hukum-hukum Tuhan tapi cuma teori doang. Mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti. Yang benar adalah mengasihi Tuhan bagi orang Israel, menjalankan dengan runut hukum Torah. Kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum tersebut, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Nah, sama enggak sekarang Kristen dengan orang-orang Yahudi dalam konsep pengajaran Yesus? Sabar. Tidak sama. Kristen ini murni paganisme. Paganisme yang diajarkan oleh Paulus kepada Roma dan Yunani. Apa itu? Theos turun ke bumi, lalu kemudian Paulus datang memperkenalkan Theos tersebut. Ingat sekali lagi, Anda tidak menyentuh Kisah Para Rasul 14 dan juga 17. Bagaimana Paulus kemudian sampai di Romawi dianggap dewa. Bagaimana Paulus kemudian menjelaskan bahwa aku melihat kalian menyembah kepada dewa-dewa agnostos theos. Aku datang kepada kalian sehari ini untuk memperkenalkan agnostos theos itu. Siapa itu? Kristus Yesus. Beralih nggak orang Yunani pada saat itu? Beralih. Beralih nggak orang Romawi kepada Paulus? Beralih. Yunani, Romawi beralih kepada Paulus sehingga lahirlah Katolik. Mereka membentuk kemudian patung-patung ibunya Yesus dan juga Yesus itu sendiri. Lahir Katolik, setelah ada yang memprotes, lahir Protestan. Lalu kemudian menetas menjadi aliran-aliran yang sangat banyak. 10 detik terakhir, sabar. 10 detik terakhir, apapun yang terlontar dari mulut saudara-saudara kami Kristen, kami tahu kalian memaksakan anak orang menjadi theos. Apapun itu, ucapan dia, perkataan dia, kemudian pekerjaan-pekerjaan dia, selalu kalian menggiring bahwa Yesus itu adalah theos yang turun ke bumi. Sayangnya umat Islam sudah tahu itu semua. Demikian. Michelle mungkin ada yang mau disampaikan, nanti saya tanggapin. Siapa ini? Michelle ya? Tadi mau berbicara ya? Halo? Ya, selamat pagi. Selamat Pagi. teman-teman Ya, semuanya. mungkin Pak Juma. ada yang mau disampaikan sama Bang Juma. Nanti saya tanggapin yang Bang Juma punya. Oke, mungkin Anda terkait dengan saksi Yehova ya. Ini kenapa sulit berkembang di Indonesia ya? Ini akarnya dari mana? Mungkin Pak Suma bisa tahu tentang saksi Yehova ini. Ya, saksi Yehova itu mendudukkan ucapan-ucapan Yesus. Dia membahas kaidah keimanan mereka berlandaskan Yohanes 3 nomor 16. Yohanes 10 nomor Bidat itu dia 27. bukan agama sekte Bang Juma. Itu tidak masuk dalam Kristen, dia itu sekte, bukan kekristenan. Ya sama dengan Kristen juga begitu, nggak ada bedanya. Mungkin kalau di Islam ada ya yang kemarin dibahas Blender juga yang apa sih yang lagi heboh itu tuh yang dari orang Malaysia Blender. Apa itu? Aliran apa itu? Apa sunnah apa sih Imam Mahdi. susah. Bukan jamaah ya, aduh namanya susah banget sebutnya. Itu yang orang Malaysia. Kita nggak usah bawa saksi Yehova, Michelle. Saksi Yehova itu tidak masuk dalam kekristenan, dia itu sekte gitu loh. Ya itu udah bidat itu. Nah, sabar dulu, kita mau bertanya Lanjut, Pak Suma kan Pak Suma ini. Jadi kira-kira saksi Yehova ini gimana gitu? Patokannya apa gitu?
Dan saksi Yehova. Saksi Yehova itu sekali lagi saya katakan mereka bertitik tumpu kepada Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya ini, dia memperoleh percaya anaknya ini, dia tidak mati melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saksi Yehova itu rujukannya itu percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, apa ucapan Yesus? Itulah yang mereka percaya, bukan Paulus, Bang. Cuman silakan. Apakah Jehovah only ini adalah JO ini adalah saksi Yehova ya? Ya, kemungkinan. Bang Malcemut, seharusnya kau kalau Yesus only itu bukan. Bukan saksi Yehova, bukan dalam konteks yang ditanyakan tadi. Nah, JO itu saksi Yehova, kamu jangan ini, saya saksi Yehova itu. Saya di sini, dari tadi saya duduk di sini mendengar narasi yang dibawakan Bang Zuma itu tentang Rasul Paulus. Jika kamu ingin menanggapi, tanggapi dulu narasi yang disampaikan tentang Rasul Paulus. Dan pagan itu bukan mengiring saya hanya gini Pak Juma kan begini, sabar dulu. Nanti Michelle kamu diomelin sama Bang Malikil nanti kalau kamu bilang saksi Yehova itu Jesus only. Beda Bang. Saya bukan saksi Yehova. Saya hanya mengingatkan. Enggak, tadi kan masih kemungkinan. Kalau kemungkinan ya berarti kalau kamu ingin berbicara tentang saksi Yehova, kamu masuk ke rumah mereka dan bertanya, bukan di sini. Ya. Gitu. Kamu harus nanggapi apa yang dinarasikan tadi. Oke, saya tanggapin Bang Juma dulu ya, Bang Juma ya. Bang Juma, silakan. Karena ya saya tanggapin aja, singkat aja sih. Ya kita tahu ya Allah bangsa Yahudi itu tidak memperkenalkan namanya. Tidak memperkenalkan namanya, mereka hanya yang tetragrammaton itu doang, YHWH itu mereka anggap nama Allah itu suci kudus gitu, jadi mereka nggak berani, jadi diganti ya mereka Elohim, Yahweh Elohim sama Hashem ya. Nah tapi jelas di situ di 17:12 itu Yesus memperkenalkan diri, nama Allahnya itu sendiri, bahwa Bapa itu namanya yaitu Yesus itu sendiri gitu loh, nama yang telah diberikan kepada Yesus itu sendiri gitu loh. Makanya kami umat Kristen selalu meminta di dalam nama itu, karena satu-satunya nama Allah itu yang Yesus perkenalkan ya emang harus pakai nama itu, harga mati. Setiap orang Kristen itu pasti pakai berdoanya pakai nama Yesus. Jadi gitu Bang Juma, ya kan. Nah kalaupun tadi Bang Juma tetap, saya lupa ya ayatnya Bang Juma ya, Yesus Paulus itu juga menentang Roma loh dengan berhala-berhalanya, maksud teostesnya. Saya lupa ayatnya Bang Juma. Bukannya berarti si Paulus ini juga pagan atau apa, malah dia menentang Roma. Ada ayatnya di satu ayat di mana gitu. Saya lupa gitu bahwa dia sendiri, Rasul Paulus sendiri nggak sepakat dengan berhala-berhala yang bangsa Roma itu. Ada ayatnya, cuman saya lupa Bang Juma. Ya udah itu aja saya tanggapin Bang Juma. Saya izin mau mandi ya Bang Juma ya, ada yang mau dikerjain. Lama nggak ketemu. Bang Juma. Oke. Itu aja Bang Juma. Ya, baik, thank you Bang Juma. Makasih Kenzo. Ya. Makasih. Blender semuanya ya. Yo, Imrus baru datang tuh. Oke Kenzo, sehat-sehat selalu ya. Semoga nomor kau makin panjang. Lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Aduh, nama kau gembira rohani, kupikir Oten kau dua aduh. Lanjut, mohon maaf. Iya. Ya silakan Metu tadi apa yang mau tanggapin? Ya tadi kan patokannya di 3:16 ya. Apalagi selain itu yang tentang saksi Yehova ini. Iya, di Yohanes 10 nomor 27, Bang. Bang Blender, saya izin turun ya, soalnya ada kerjaan. Oke. Nggak bisa. Oke, Bang. Nanti ketemu lagi. Terima kasih, Mirakel. Oke, siap, Bang. Ya, lanjut Bang. Iya.
Jadi saudara-saudara sekalian, Yesus sudah menerangkan, menjelaskan, menguraikan, bahkan menyimpulkan hidup kekal. Apa yang Yesus ajarkan kepada kaumnya? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yang terpenting ini hidup. Bagaimana kemudian kaumnya bisa mendapatkan hidup? Bila mana menjadikan Yesus sebagai jalan. Bagaimana bukti bahwa mereka menggunakan Yesus sebagai jalan? Jika mereka membenarkan setiap ucapan, setiap uraian, setiap teori praktek yang Yesus sampaikan. Maka hal ini ketika mereka simpulkan dalam kehidupan keberagamaan mereka, menghantarkan mereka kepada hidup yang kekal. Poinnya di mana? Hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Sesederhana itu bukan? Sekarang kalau kita tanya Kristen, kata Yesus, hidup kekal itu apa? Mengenal dirinya apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Cukup. Tapi karena Kristen ini murni berasal dari agama politeisme yang diramu dalam edisi baru, maka kudu harus ada siraman-siraman dari ajaran mitologi Yunani, Cak Ayu. Enggak sah imannya Kristen kalau enggak ada mitologi Yunaninya. Apa itu? Theos, turun ke bumi, menjadi rupa manusia, lalu mati di atas pohon, di atas salib. Untuk apa? Untuk nebus dosa manusia. Pagan. Jelas-jelas Yesus sendiri mengatakan, Matius 8 nomor 4, mempersembahkan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Jelas-jelas Nabi Musa mengajarkan Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada seluruh orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban hewan, hendaklah mereka mempersembahkan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Jelas-jelas tertulis. Tapi apakah kemudian itu dipakai? Tidak. Yang dipakai adalah mitologi Yunani. Makanya tidak disalahkan Yesus mengucapkan ucapan yang sangat sakral, tapi dianggap tidak ada artinya sama sekali oleh orang Kristen. Apa ucapan sakral itu? Di mana kami orang Islam ketika membacanya pun merinding. Bahkan saya pertama kali baca dalil ini, saya sempat nangis. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti. Apa itu hari terakhir? Padang Mahsyar. Pada saat kita ada pada detik pilihan. Belum sehari lagi sebelum kita ditetapkan surga atau neraka. Berarti kita berkumpul nih di hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan, yaitu hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku. Pada saat sudah tak ada lagi penolong-penolong lain, Kristen mau berteriak kepada Nabi Abraham, Abraham tak mengenalnya. Kristen ingin berteriak kepada Nabi Musa, Musa tak mengenalnya. Kepada Nabi Muhammad apalagi. Satu-satunya yang mereka teriaki pada saat itu, utusan Tuhan bernama ilmu Tuhan, bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pun pakai namamu. Pada saat tak ada harapan sama sekali, tak ada lagi pertolongan sama sekali, bukannya Yesus menolong orang-orang ini. Justru Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wallahi, hati saya menangis. Ini yang diusir ini siapa? Selidik punya selidik. Dari tahun 2008 saya belajar Bible sampai hari ini. Rupa-rupanya memang ada satu kelompok besar di luar daripada pengajaran Yesus, yang intim dengan nama Yesus, yang intim dengan bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu adalah saudara-saudara saya Kristen. Tak ada yang lain. Hari ini Yahudi adakah kemudian di sinagoge menyebut nama Yesus, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus? Enggak ada. Lalu kalau begitu tak ada keturunan Yahudi hari ini yang akan sampai pada akhir zaman, pada hari terakhir, yang akan memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Begitu juga Hindu, begitu juga Buddha, begitu juga ateis, apalagi Islam. Tapi kandidatnya lagi-lagi keturunan orang-orang Kristen.
Kristen yang berasal dari Roma Yunani sampai ke Indonesia. Lalu siapa yang ingin disalahkan? Ketika Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Loh, yang enyah ini siapa? Yang memanggil aku Tuhan, yang bermujizat. Berarti pada level tataran keyakinan yang sudah mantap. Hanya dengan menyebut nama Yesus, iblis bisa ditunjang. Hanya dengan menyebut nama Yesus, penyakit bisa sembuh. Berarti orang ini sudah hebat. Pertanyaannya, yang mereka sebut Yesus dan menyembuhkan orang itu siapa rupanya? Ternyata anak Maria tak mengenal. Berarti ada kekuatan goib yang mengatasnamakan dirinya Yesus. Ada kekuatan dari dunia kegelapan yang mengatasnamakan dirinya Yesus, yang datang menjamah orang-orang sakit dan mengusir setan. Di dalam Bible memang diterangkan iblis bisa mengusir iblis. Berarti pada hari terakhir Yesus tidak salah. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum alda wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada aku, pada hari terakhir nanti akan menolak, akan menjadi musuhnya, akan mengingkarinya. Apa yang mereka lakukan terhadapnya, pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh dia yang disembah selainku. Wow, saya nangis. Ya Allah ya Rabb. Sehebat ini kemudian Bible, ucapan Yesus di dalamnya terang benderang, tapi kemudian ternyata enggak diindahkan. Oh, begitu saya belajar ternyata Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan juga tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Artinya ketika orang terjebak di dalam sono, sulit untuk keluar. Kenapa? Tubuhnya sudah merasa kenikmatan. Semua makanan bisa dimakan, semua minuman bisa diminum. Tak ada yang wajib di dalam agamanya. Ibadah pun hanya nyanyi-nyanyi. Siapa yang tidak suka dengan ada keadaan seperti itu? Tapi di hari terakhir baru dapat ganjaran. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini saudaraku Kristen, sekali lagi saya katakan, Yesus ditanya, guru, bagaimana cara kami memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus sederhana, imani aku sebagai utusan Allah. Pak Zuma, selesai. izin Pak, saya Silakan. Pak Juma, Ya. Pak Juma izin turun dulu ya, Pak. Ya, saya silakan. mau ngomong satu Pak. Terima kasih Pak atas penginjilannya, karena berkat Pak Zuma sekarang sudah banyak yang jadi Kristen Pak di sini Pak. Terima kasih Pak. Oke, Masya Allah. Silakan. Cuma itu aja narasimu, cuma itu aja. Nah, saya mau dengar lagu hayalan saja, hayalan saja. Kok ada orang Kristen naik diskusi lintas agama cuman mau buat sesuatu informasi hoak itu ditampilkan rame-rame ya, heran gitu ya. Yang jelas hoak itu loh, nggak ada buktinya itu. Jadi ya kan selalu mengatakan hayalan saja, ya mereka lah yang menghayal. Ya kan? Apa yang mereka narasikan itu dari Edis itu kan, hayalan saja. Jadi setiap subhat ketampol kepada mereka sendiri, itulah dia. Oke? Ya dua, ya. Benar, ya. Apa boleh izin saya sedikit ya? Izin Bang Juma Gurunda sedikit. Nggak bisa. Kau nggak bisa. Kau sudah berbohong di sini. Nggak bisa. Kau udah telah membohongin host. Iya. Nama kau penggembira rohani pikir oten. Nggak bisa. Tadi Bang Juma saya pas naik ini saya tadi Bang Juma bawa selalu ayat-ayat apa kalimat yang dibanggakan Oten itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, ini kalimat benar-benar bikin apa seolah-olah itu hebat banget. Sampai-sampai dikatakan ada nggak nabi-nabi lain yang mengatakan itu. Baik, ya dengerin baik-baik nih Oten sedunia. Pasang kuping cadanganmu. Ketika Yesus mengatakan itu,
di depan para ahli kitab, tahu nggak sih apa dia bilang? Hai domba-domba tersesat. Betul ya? Nah, ketika dikatakan akulah, bukan aku loh, tapi akulah jalan kebenaran hidup. Binatang-binatang itu nggak pernah ada yang tersesat. Dia tahu jalannya, dia tahu kebenarannya. Dia sampai sekarang hidup ke binatang. Anda ahli kitab, kenal Tuhan Allah, kok bisa-bisanya Anda hianati Allah Anda? Ya, makanya dibilang Anda domba tersesat. Jalan kebenaran itu, lihat binatang itu, nggak ada yang tersesat. Itu tiap tahun 2 kali tuh bison itu kerbau, dia jalannya itu aja jalannya. Dari mana kau tahu nggak tersesat binatang? Hah? Dari mana kau tahu? Benar. Tahu lah, tak ada binatang kemudian makan coto Makassar, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada binatang. Nggak ada. Tetap aja mereka makan sesuai dengan kodratnya. Benar. Belum pernah kita lihat kemudian kerbau mencalonkan diri menjadi presiden, belum. Oh iya, apalagi itu betul. Benar. Lanjut. Sampai mana tadi itu? Nggak tahu, aku juga lupa. Terus binatang yang diandaikan paling bodoh aja. Masuk logam Enggak, soalnya aja saya itu nggak terganggu tersesat. sekali loh ya kan. Betul-betul terganggu. Bukan. Seolah jadi Ini Tuhan. kan wajar lah dia bertanya dari mana kau tahu dia nggak tersesat. Ini kan wajar, ya kan? Gini, kalau gitu, ini dalilnya bagaimana dalilnya? Jangan Ketika disiksa, Yesus jangan jadi disiksa. di mahkamah agama, ya harusnya Yesus itu didakwa dengan dakwaan berlapis. Apa itu dakwaan berlapis? Ucapan Yesus ini yang mengaku ini. Tapi nggak ada faktanya. Yang terus mana? Nggak ada. Ya, makanya Pilatus dan Herodes itu bingung. Ini Yesus ini ngapain sebenarnya? Apa sih dakwaan berlapisnya kok nggak ada? Kalau benar dia bersalah, kasih dakwaan berlapis. Dia mengaku akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini Tuhan ini. Keberatan dong. Jadi hukumannya jelas Bruce ya, langsung Oh, pancung. jelas. Pancung nggak Jadi mungkin bisa bangkit ada lagi kan? dalilnya. Langsung kan. Gitu loh. Emang kejam kali emang kok Ibu Bruce kalau Bukan, dia- tadi kata Bang Juma bener. Nggak ada kerbau yang mencalonkan jadi presiden. Betul itu. Tapi ada Oten yang dibilang domba tersesat, berani-beraninya bilang Tuhan. Dari mana akalnya? Apa kau Imbrus? Ditandai Oten kau di bawah Imbrus. Ditandai Oten kau di Lalu bawah. dia bilang kata Yesus lagi. Kata Yesus tadi pagi-pagi sering sekali tuh Oten. Pagi-pagi tadi dia bilang, ya kan? Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Betul ya? Yakin itu? Yakin. Berarti kalau Yesus bangkit dia nggak taat. Aduh, gimana ini? Ampun. Lanjut. Dah. Julia 84 monitor. Julia monitor. Yoshinaga pasti burung naga ini. Yoshinaga monitor. Kami kaji, kau nggak usah banyak cakap di bawah. Jangan semakin kau tunjukkan Oten kau kami kaji, ya. Oten kau. Tapi Bang Juma kami kaji sekarang udah bertobat, dia udah nggak menghujat lagi, udah alhamdulillah. Udah nggak menghujat lagi dia. Yoshinaga monitor. Ya, kami kaji kalau kamu naik aja, jangan banyak cerita. Nggak bisa jambak dia privat. Privat. Oten sekarang udah punah teman-teman, udah mulai punah, sudah mulai sedih, cakar-cakaran. Naik aja mumpung ada Bang Zuma, aku turun nih. Mana berani? Katanya waktu itu bilang mau sama Bang Zuma, sekarang ada nggak mau. Gimana sih kamu? Mana berani besar cakap. Kau sama Imbrus aja, kau cocok kami kaji sama Imbrus. Gas kami kaji. Imbrus, gas kami kaji tuh. Sama Imbrus aja kau cocok. Nah, imbang-imbang kau kan lemah kau. Kampungan. Tapi udah kau bohongin nama kau, ganti nama kau Imbrus ah. Apa aja penggembala rohani. King monitor. King. Keluar aja, gue muslim bang. Oh muslim, iya. Pencet kali dah. Coba kau jelaskan kami kaji nih Imbrus. Coba kau sampaikan sama kami kaji. Di bawah. Imbrus. Mana sih? Namanya siapa sih dia? Di bawah. Kami kaji. Imbrus. Kau jangan takut sama kami kaji, Imbrus.
Komiut, itulah kau. Giliran ke personal jantungan kau tahu diserang. Itu bros. Ya tapi di sini ya teman-teman ya, kami pun juga atau Bang Juma sebagai umat Islam tidak ada berhak untuk menafsirkan kitab orang lain. Poinnya di sini hanya saja kalian kebencian di sini hanya membacakan apa yang tertulis, bukan menafsirkan, tapi kalian sendiri yang menafsirkan selama ini. Di sini kami datang meluruskan, janganlah kau suka-suka hati menafsirkan kitabmu, mentang-mentang kitabmu itu kau imanin. Tidak ada persyaratan khusus untuk menafsirkan kitabmu. Itu tertulis bahasa Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia. Sekolah pelajaran bahasa Indonesia dari SD sampai SMA tidak pernah tinggal. Jadi ini tentang pemahaman bahasa Indonesia. Tapi kalian yang menafsirkan sendiri, itu juga yang membuat ya kami dan Bang Juma kesal. Karena siapa yang menambahi dan mengurangi disebut pendusta, penipu gitu loh. Jangan. Kami pun berhati-hati loh untuk membahas kitab kalian, berhati-hati. Tapi kok kalian suka-suka hati kalian aja, suka-suka hati menafsirkan. Nggak boleh gitulah. Jangan mentang-mentang kami wah kalian kan di luar Kristen, hanya kami yang paham. Kau tuh paham kucluk, menafsirkan suka-suka hati. Makanya kalau kalian tuh diskusi, yang kalian lakukan permainan kata-kata, bukan data. Itulah dia. Ketika kalian menafsirkan kata-kata ayat yang di dalam Bible itu, akhirnya yang keluar kata-kata, narasi-narasi longor, jadi bahan tertawaan. Gitu loh, nggak boleh. Ayolah bijak sedikit, lembutkan hati kalian, Oten, lembutkan hati kalian, ya. Jangan pernah mau jangan ditanamkan. Lebih bagus kalian jadi ateis, lebih bagus sih. Lebih bagus jadi ateis, bisa mencari lebih lepas doktrin. Tapi jujur doktrin orang ini memang sudah parah teman-teman ya. Harus kita maklumi juga sih. Karena memang dari kecil diajak ke gereja, bernyanyi Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Hanya itulah. Nyanyian-nyanyian ditanamkan di hati mereka. Dari kecil mereka sudah mengatakan Yesus itu Tuhan mereka, nggak ada yang lain. Udah, itulah. Tapi hanya cukup sampai di situkah? Doktrin dengan pujian-pujian dan nyanyian? Tidak. Ini kalau hanya nyanyian dan pujian-pujian, ini tidak bisa menjadi kekal doktrin ini. Jadi apa yang dilakukan? Makan babi yang diharamkan justru itu dimakankan agar doktrin ini tetap menjadi kekal. Wah itulah makan babi, ya kan? Terus apa lagi? Minuman. Apa minuman itu efeknya? Merusak akal, ya kan? Jadi tidak kau dapatkan kebenaran itu tambah dengan doktrin. Hanya mereka ini pada sekarang ini lihatlah pada error ya, doktrin beradu dengan akal. Mereka melihat ayat-ayat di Bible itu berdasarkan